sejarah makam-makam yang ada di Gunung Tidar, mungkin dari saya versi dari Guru Kunti ya. Yang pertama tadi ada makam Syekh Subakir, terus naik lagi 50 meter makam Kiai Sepanjang, terus di tengah lapangan ada tugu yang kecil itu pakunya Tanah Jawa, terus yang paling ujung ini makam Eyang Ismail Jati atau Kiai Semar. Untuk yang paling bawah Syekh Subakir itu tokohnya waliullah generasi pertama yang diutus dari Sultan Muhammad Sabdul Qusi. Konon dulu Tanah Jawa itu termasuk daerah yang angker, isinya cuma jin, demit, genderuwo dan sejenisnya. Jadi orang yang masuk Pulau Jawa itu sering banyak yang hilang atau lenyap. Mungkin hilangnya secara gaib atau hilang dimakan binatang buas, tapi ceritanya Tanah Jawa itu angker. Ya mungkin sudah ada penduduk yang tinggal di Pulau Jawa, tapi mungkin penganut ajaran animisme yang penyembah jin, berhala itu mungkin bersekutu dengan setan, mungkin bisa tinggal di sini. Akhirnya Sultan Turki mengutus beberapa utusan untuk membawa ajaran Islam di Pulau Jawa, tapi banyak yang nggak berhasil. Terakhir diutuslah Syekh Subakir karena beliau tokohnya itu sebagai ahli tumbal. Datang ke Pulau Jawa, beliau memasuki Tanah Jawa, ternyata memang Pulau Jawa itu angker, isinya cuma jin, demit, genderuwo dan sejenisnya. Begitu masuk ke Pulau Jawa, beliau kan namanya seorang tamu, permisi dulu sama yang punya Tanah Jawa, yaitu Danyang Semar atau Eyang Ismoyo Jati. Jadi masuk ke sini beliau permisi dulu sama yang punya Tanah Jawa dengan tujuan nanti akan syiar agama Islam di Pulau Jawa. Yang kedua nanti akan menumbali Pulau Jawa biar aman. Terus yang ketiga nanti akan membawa manusia untuk tinggal di Pulau Jawa. Setelah sampai sini Eyang Ismoyo Jati atau Kiai Semar ini sedang bertapa. Mungkin di sini udah ribuan tahun. Karena beliau bukan golongan manusia. Beliau dipercaya dewanya orang Hindu Buddha ya. Dia termasuk yang ngomong Tanah Jawa, penasihat raja-raja Nusantara masih zaman kerajaan Hindu Buddha. Jadi masuk ke sini saya Subakir permisi kula nuwun, diizinkan tapi dengan syarat kamu boleh membawa ajaran agamamu di bumi wilayahku, tapi jangan ada paksaan. Mungkin orang-orang yang sudah punya agama masing-masing ya, mungkin agama Hindu Buddha, dia tetap dengan kepercayaannya ya, animisme, kapitayan, jangan dipaksa kalau nggak mau masuk Islam. Terus yang kedua, jangan meninggalkan adat istiadat orang Jawa. Orang Jawa punya tradisi yang mungkin sampai sekarang jangan sampai dihilangkan. Itu pesennya Eyang Semar ke Syekh Subakir. Jadi mungkin kalau di konten ada yang bilang peperangan itu menurut kita itu tidak, cuma berdialog aja, bermusyawarah. Syekh Subakir akan membawa agama Islam di Pulau Jawa, kan kula nuwun dulu permisi sama yang punya Tanah Jawa, diizinkan tapi dengan dua syarat tadi. Syarat yang pertama, jangan ada paksaan, yang nggak mau masuk Islam jangan dipaksa masuk Islam. Yang kedua, jangan meninggalkan adat orang Jawa. Orang Jawa mungkin masih ada kayak selamatan, apa itu ya, gancaan, sewahan, mungkin sesajenan, apa itu kan ada di dalam. Peziarahnya dari mana aja? Peziarahnya dari pojok sampai pojok. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Bahkan dari luar Jawa pun banyak yang ke sini. Dari mancanegara juga mungkin adalah sekitar 5% yang turis mancanegara masuk ke Gunung Tidar. Untuk paku Tanah Jawa itu konon diceritakan sebagai tumbalnya Syekh Subakir, membawa batu hitam yang sudah dirajah untuk mengamankan Pulau Jawa. Setelah raja ditanam, mungkin jin, demit, genderuwo yang ada di Pulau Jawa ini agak nggak kuat, pada kepanasan, pada nangis, jerit, melarikan diri ke Gunung Merapi sama Laut Kidul, Laut Selatan. Mungkin tubuhnya agak kecil, warna putih, mungkin ada tulisannya so 3, itu artinya sopo salah seleh. Apa sopo salah seleh itu artinya apa, Bu? Sopo salah seleh, orang yang salah pasti akan cepat ketahuan. Ya. Kalau ini Eyang Semar ini mungkin bentuknya seperti tumpeng, dengan tinggi 9 meter, lebar 9, yang juga 9, mungkin pakai angka tertinggi juga. Terus untuk yang Kiai Sepanjang itu juga petilasan. Jadi Syekh Subakir selesai tugasnya di Pulau Jawa, beliau kembali ke Persia dan wafatnya juga di Persia. Mungkin sekarang jadi Iran, mungkin negara Iran. Kalau ini juga mukso. Syekh Subakir itu hanya petilasan. Makom itu pernah singgah. Kalau makam itu jasad. Ini juga petilasan. Makom itu petilasan. Mungkin kita pernah duduk. Kita pernah duduk itu, terus petilasan kita tuh ada, Mbak. Bekas. Iya, bekasnya kita tuh ada di rahimnya ibu. Itu petilasan kita. Ini petilasan ini pertapaan, bukan. Mungkin di
bawah situ saya sebagai pernah syiar agama Islam di situ, mungkin dakwah atau pernah apa ya memimpin doa di bawah itu hanya petilasan, pernah singgah. Napak tilas, iya napak tilas. gitu ya di sini. Ya Spanyol juga petilasan, dia juga petilasan. Kalau beliau mokso. Mokso, Ya, mokso itu iya mokso itu tidak berjasad mbak. Jadi kayak Prabu Siliwangi, dia menghilang. Nggak tahu terakhir di mana beliau meninggal itu posisi di mana. Dan kata tidar sendiri juga memang agak kasar. Kalau nggak mati ya mudar. Oh, namanya tidar gunung itu tidar. Tidar itu kepanjangan. Kalau Iya. nggak mati ya Mudar. oh, Saking angkernya mudar itu tidar. mati. Mati Iya, dan atau mudar. Iya iya. atau modal. Oh. Tapi mungkin nama ini agak kasar, kita akan mengambil yang lebih bagus lagi. Yang pengen mukti ya kudu gelem didadar. Kalau kita pengen hidupnya enak ya pendadarannya di puncak tidar. Itu bagi prajurit TNI yang ada di bawah situ. Apa tuh tadi Kalau nggak mati ya Mudar. mudar. Tapi kalau sekarang yang pengen mukti ya kudu gelem didadar. Mukti tadi apa? Mukti itu apa ya? Mukti itu Kalau mau sukses. Oh, Kalau mau ya sukses dengan itu cara dulu. iya pendadarannya di sini, penggemblengannya perwira di sini semua. Iya. Iya. Mungkin sekilas seperti ini mas. Cara dulu. Kalau ada kekurangan mungkin beda dengan yang di konten-konten. Saya hanya tutur penutur dari orang tua.